Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran Jurumiyah, Nahwu atau bahasa Arab, tata bahasa Arab. Sekarang sudah ke bab 17 sampai bab 19. Bab 17-nya bab masdar, yang bab 18-nya dzaraf zaman dan dzaraf makan, yang bab 19-nya bab hal, bab hal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari, bab menerangkan masdar, bab menerangkan masdar. Masdar, al-masdaru huwa al-ismul mangsub alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar yaitu isim yang dibaca nasab, bacaannya nasab, isim yang dibaca nasab, yang datang atau yang terletak pada bagian ketiga, pada baris ketiga atau kolom ketiga. Fi tasrifil fi'li, pada tasrif fi'il, pada tempat yang ketiga tasrif fi'il, yaitu isim. Masdar itu isim yang dibaca nasab, yang datang atau yang bertempat di bagian yang ketiga pada tasrif fi'il. Nahwu, contoh, doroba yadribu dorban. Ini adalah tasrif sorof. Doroba yadribu dorban. Dorban ini adalah masdar. Doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari. Dorban masdar. Dorban adalah masdar. Masdar itu isim yang dibaca nasab, yang bertempat di bagian ketiga tasrif. Bagian ketiga, doroba yadribu dorban, ini adalah namanya masdar. Wahwa dan masdar, wahwa dan masdar, dia itu masdar. Ismani, ada dua macam. Lafdiyun wa ma'nawi, ada masdar yang lafdi berupa lafaz jelas, wa ma'nawi, dan berbentuk maknawi, bukan lafdi. Jadi masdar ada yang lafdi, ada yang maknawi, ada dua. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafdi. Maka jika sesuai, lafadznya sesuai dengan lafadz fi'ilnya, jika lafadznya sesuai lafadz fi'ilnya, lafadz masdarnya itu sesuai lafadz fi'ilnya, fahuwa lafdiyun, maka itu namanya masdar lafdi. Nahu, contohnya, qataltuhu qatlan. Qatala yaktulu qatlan. Qatala yaktulu qatlan, masdarnya. Qatala fi'il madhi, yaktulu fi'il mudhari', qatlan masdar. Maka sesuai dengan fi'ilnya, maka disebut masdar lafzi. Masdar lafzi. Qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan, ini namanya masdar lafzi. Masdar, saya membunuhnya nyamuk. Saya membunuhnya nyamuk aja ya. Saya membunuhnya dengan membunuh sungguh-sungguh, qatlan. Qatlan untuk meyakinkan. Masdar, saya membunuhnya dengan membunuh yang sungguh-sungguh atau tidak main-main. Qataltuhu qatlan, misalkan membunuh nyamuk, saya membunuhnya dengan membunuh sungguh-sungguh, membunuh. Qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa, dan jika sesuai makna fi'lihi duna lafzihi, jika masdarnya itu sesuai dengan
makna fi'linya, bukan lafat fi'ilnya tapi makna fi'ilnya, duna lafzihi, bukan lafadznya, fahuwa maknawiyun, maknawi. Jadi maknanya sama dengan fi'ilnya, maknanya sama dengan fi'ilnya, itu namanya masdar maknawi. Nahu, contoh, jalastu qu'udan, jalasa yajlisu jalsan. Kalau jalastu jalasa yajlisu jalsan, jalasa yajlisu jalsan. Kalau jalastu jalsan itu namanya lafzi, tapi kalau jalastu qu'udan maka namanya maknawi. Qu'udun, qu'ud itu juga duduk, jalasa juga duduk. Saya duduk dengan duduk yang sebenarnya, saya duduk dengan duduk yang sebenarnya. Qu'udan, duduk yang sebenarnya. Ini dibaca nasab ya, tidak boleh qu'udin. Jalastu qu'udin, tidak boleh. Qataltuhu qatlu, qatlun, tidak boleh. Qatlin, tidak boleh, harus nasab fathah. Nahu ini tadi meneruskan ini, nahu jalastu qu'udan, ini adalah maknawi karena lafadznya tidak sama. Kalau ini sama, qataltuhu qatlan. Kalau ini tidak sama, jalastu qu'udan. Wa qumtu wuqufan, qumtu saya menetap dengan menetap yang sebenarnya. Jadi maknanya harus sama. Namanya masdar maknawi, maknanya qumtu. Wa qumtu wuqufan. Wa ma asbah dzalika, dan lain-lain. Itu adalah bab masdar. Masdar adalah nasab, dibaca nasab, isim yang dibaca nasab, yang menempati tempat ketiga sorof, menempati tempat ketiga sorof. Doroba yadribu dorban. Ada dua, lafzi dan maknawi. Jika lafadznya sesuai lafadz fi'ilnya maka disebut lafzi. Seperti ini contohnya, qataltuhu qatlan. Jika lafadz fi'ilnya, jika makna fi'ilnya sesuai maknanya saja, lafadznya enggak, maka disebut maknawi. Jalastu qu'udan, wa qumtu wuqufan, wa ma asbaha dzalika. Itu adalah bab masdar. Yang perlu diingat, masdar adalah nasab. Nasab. Qatlan, wukufan, tidak boleh wukufin, tidak boleh wukufun. Qu'udan tidak boleh qu'udin. Itu namanya masdar. Lanjut ke bab dzaraf zaman, dzaraf makan. Dzarfuz zaman, dzaraf zaman, huwa yaitu isim zaman al-mansub, isim zaman yang dibaca nasab, bitakdiri fi, dengan mengira-ngirakan fi atau di. Nahu al-yauma, nahu al-yaumi, di hari ini, walailati, dan di malam ini, di malam hari atau di malam ini, wa ghadwatan, dan di pagi hari, wa bukrotan, rotan itu pagi sekali, pagi-pagi juga, ghadwatan siang hari, ini berarti ya, ghadwatan siang hari, wa saharon, dan di waktu sahur, wa ghadan haron, wa ghadan, wa atamatan, wa sobahan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, wa ma asbah dzalika. Itu ini semua adalah keterangan waktu. Dzaraf zaman itu keterangan waktu, bahasa Indonesianya lebih mudah dipahami, itu adalah keterangan waktu. Ini dibaca nasab ya kalau di dalam kalimat. Di dalam kalimat kalau kedudukannya sebagai dzaraf zaman dibaca nasab. Misalkan zahabtu ilal madrasati ghadwatan atau bukrotan. Tidak boleh bukrotin, tidak boleh bukrotun. Zahabtu ilal suki lailatan. Zahabtu ilal suki lailatan, malam hari. Yaitu
dzaraf zaman, keterangan waktu. Wa dzarful makan, dan keterangan dzarful makan, dzaraf makan, huwa yaitu isim makan al mangsub, isim menunjukkan tempat yang dibaca nasab, bitakdir fi, dengan mengira-ngirakan fi. Dzaraf makan yaitu isim makan, isim tempat yang dibaca nasab, mengira-ngirakan fi, di. Nahu amama, kumtu amamal ustad, saya berdiri depan guru, amama, depan. Wa khalfa, jelas tuh khalfa sodiki, saya duduk di belakang guru. Khalfa walaupun tidak ada v nya tetapi diartikan di belakang. Jelas tuh khalfa sodiki, saya duduk di belakang temanku. Kuddama qara'tu quddamal fasli, dan saya berdiri di depan saya membaca di depan kelas. Wara'a, di belakang, fauqa, di atas, tahta, di bawah, wa inda, di atau pada, ma'a, beserta, dan seterusnya. Itu namanya keterangan tempat. Jadi ini adalah bab tentang dzaraf zaman, dzaraf makan. Dzaraf zaman isim yang dibaca nasab fathah dengan mengira-ngirakan fi, nahu al yauma wal laila wa ghadwatan. Masaan, amadan, menunjukkan keterangan waktu. Zahabtu ilal madrasati lailatan, zahabtu ilal madrasati ghadwatan, zahabtu ilal madrasati bukrotan. Akaltu arruz saharon, saya makan nasi di waktu sahur. Gitu dan seterusnya. Sobahan, pagi hari. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Yang perlu diingat kata-kata ini dibaca nasab. Masaan, amadan, hinan. Terus yang dzaraf makan, amama, khalfa, quddama, wara'a. Jadi tidak ada fauqa diganti fauqi, tidak bisa. Fauqa, iza'ah, khida'ah, tilqa'ah, sama, huna, ma'asbah dzalik, menunjukkan tempat, dibaca nasab. Dzaraf zaman, dzaraf makan, dibaca nasab. Babul hal, bab menerangkan hal. Al-hal, hal adalah isim al-mangsub, isim yang dibaca nasab, al-mufassiru, menjelaskan, lima in bahama, terhadap apa-apa yang belum jelas, minal hayati, dari keadaan. Keadaan yang baru jelas, belum jelas, itu dijelaskan dengan hal. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas, sesuatu keadaan yang belum jelas. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, ja'a zaitun raqiban. Ja'a zaitun raqiban, ini sebagai hal. Hal kalau di makna Jawa itu hale. Ja'a teko sapa zaitun zaid, raqiban hale hale numpak, mengendarai. Numpak maksudnya enggak jalan kaki, tidak. Jadi sebelum dikasih raqiban ini belum jelas. Ja'a zaitun zaid, datang, itu kan belum jelas. Belum jelas, maka dijelaskan raqiban dengan berkendara, dengan berkendara. Wa raqibtu al-farsa musrojan, musrojan. Dan raqibtu, saya naik kuda, musrojan. Walaqitu Abdallahi raqiban, walaqitu Abdallahi raqiban, dan saya bertemu, laqaitu
walaqaitu, saya, itu ini saya bertemu, ini fi'il madhi, saya bertemu Abdullah rokiban. Jadi bertemu Abdullah rokiban dengan berkendara, maksudnya Abdullah itu berkendara. Wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengannya dan lain-lain. Wala yakunu al-halu ila nakirah, dan hal itu selalu nakirah. Tidak ada hal itu kecuali nakirah. Jadi hal itu selalu nakirah. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam, dan tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Jadi hal itu nakirah, terletak setelah sempurnanya kalimat. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah, dan yang mempunyai hal itu ma'rifat. Yang mempunyai hal itu adalah ma'rifat. Bab ma'rifat sudah di awal. Jadi hal itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu keadaan yang belum jelas. Ja'a Zaidun rokiban, Zaid datang dengan berkendara. Itu contoh-contohnya. Hal itu selalu nakirah, musrohan itu nakirah. Tandanya nakirah salah satunya tidak memakai al musroj. Seperti contoh ini, rokiban, ini nakirah, nakirah, tidak ada alnya. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam, jadi setelah sempurnanya kalam. Ja'a Zaidun ini sudah sempurna, Ja'a Zaidun ini sudah kalimat sempurna, terus ditambahi hal. Jadi tidak ada hal itu kecuali setelah sempurnanya kalimat. Jadi harus setelah sempurnanya kalimat. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah, wala yakunu, dan tidak ada yang punya hal kecuali ma'rifat. Jadi yang punya hal itu ma'rifat. Ini yang punya hal ini Zaid, ma'rifat Zaid itu. Nama orang itu ma'rifat. Ma'rifat itu jelas. Ma'rifat itu sudah jelas, diketahui, tidak umum, sudah khusus. Itu yang perlu diingat, dibaca nasab, terus menjelaskan keadaan, halnya harus nakirah, terus jatuh setelah sempurnanya kalimat, dan pemilik hal itu adalah ma'rifat. Ma'rifat. Itu saja, kita sudah mempelajari masdar isim nasab yang terletak di tasrif bagian ketiga atau baris ketiga. Durban, durban itu masdar. Ada lafzi, ada maknawi. Dzaraf kata keterangan, dzaraf zaman kata keterangan waktu, dzaraf makan kata keterangan tempat. Terus hal isim dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang belum jelas. Seperti ini, Ja'a Zaidun rokiban. Silahkan dipelajari, diulang-ulang. Video bisa di-download, didengarkan diulang-ulang. Terima kasih, sampai bertemu ke bab selanjutnya, yaitu bab 20. Insyaallah kurang 3 video lagi akan selesai. Demikian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.